Tapi kan di saat kita membuka lapangan pekerjaan itu kita memberikan lapangan pekerjaan buat orang lain juga, jadi itu jadi berkat juga ya kan. Intinya selama kita ngelakuin hal yang positif tuh bakal berdampak positif juga buat yang lain gitu. Oke, welcome back to Mambang. Bersama Abang, gua Ferdi, Gua Denov. Jadi hari ini ulang tahun Denov. Yeay. Thank you semua udah ngucapin gue lagi. Dan hari kita sudah bareng sama apa sih lu? Gak apa-apa. Lucunya gue kayak seneng banget, terharu banget. Emang tujuan gue datang sini supaya diucapin. Iya udah. Iya udah kan? Udah seneng ya? Makanya udah seneng banget. Thank you. Gue apa speechless. Udah ngapain ngomongin gue sih? Katanya speechless kok ngomong mulu. Iya. Udah langsung aja. Kita hari ini sudah bareng sama seorang wanita yang menurut gua independen. Karena dia sudah menceritakan diri sendiri aja lah. Kita udah bareng sama namanya Catherine Putri. Yeay. Coba mungkin bisa diceritakan kepada pemirsa siapakah Anda? Apa dong, nama gue Catherine Putri. Kan udah disebutin tadi. Iya makanya. Ya udah lu langsung aja. Gue jelasin ya. Boleh. Setahu gue, Catherine adalah seorang wanita yang juga sudah memiliki bisnis. Kemudian dia teman kuliah saya dulunya. Dia masuk ke PR, kemudian lanjut masuk kerja di PR, lalu dia keluar bikin bisnis, lalu dari bisnis lanjut PR lagi, betul? Benar. Oke, itulah Catherine. Jadi walaupun udah punya bisnis, tetap masih kerja ya? Tetap Tapi lu juga ada bisnis keluarga? ada. Jadi hidup sudah santai sebenarnya. Harusnya. Ya tapi nanti nggak ngapa-ngapain, nggak sibuk. Maksudnya kayak ada karena kerjaannya nggak beda sama kantoran gitu loh. Ya kan? Bedanya tuh gimana sih? Kalau kantoran kan kita ada daily rutin, bener-bener kayak hektik banget gitu loh. Kayak waktunya tuh nggak ada kosongnya. Kalau misalnya bisnis kita tuh pasti banyak banget waktu luang. Tapi kan bisnis juga bisa sibuk banget loh maksud gua. Kan lu harus mengurus yang lain-lain, ya nggak sih? Apa lu bisnisnya gimana nih? Nah, jadi bisnisnya itu kalau misalnya kayak di F&B ini kan memang jatuhnya kayak investment kan, investor. Jadi ada yang timnya yang manage juga. Jadi nggak sehektik kalau kita kayak kerja di kantor. Nggak langsung turun tangan berarti ya kalau di langsung bisnis ini. 3 boy. Iya tuh. Gimana tuh? Berat nggak sih? Ini wanita. Berat nggak sih itu jalanin bisnis banyak, terus lu juga sambil ngantor tuh berat. Perjalanannya setahun sih pas ngurus bisnis, jadi lumayan lama. Sempet berhenti kantor juga, ya udah fokus dulu di bisnis, terus gitu main-main juga, take a break, terus gitu baru balik lagi ke kantoran. Lu bisnis F&B aja? So far F&B aja. Tapi semua makanan aja apa ada minuman juga apa gimana? Jadi satu, Sebutin aja, nggak apa-apa. sekalian promosi. Jadi satu Boleh. makanan sehat namanya Fatwell, itu buka di Peak daerah utara. Yang pink ada flamingo. Nah terus kayak gitu. Itu. Emang tahu? Oh udah biasa sama lambangnya. Nggak tahu. Lambang flamingo. Nggak, dia nggak tahu. Nggak tahu. Berarti biar tahu ya besok-besok. Biar tahu nih, makanya biar berkunjung kan. Ya mampir. Yang kedua ada di Anak Selatan, bisa main ke Panglima Polim, itu ada 6 ounce. Itu coffee shop. Oke. Ada brunch menunya juga, all day brunch, bisa makan juga di situ. Terus yang ketiga bakal opening itu awal tahun depan. Itu restoran bar, jadi memang ada minumnya juga. Asik. Anak selatan banget ya. Tapi dia pinter loh. Jadi dia udah menyediakan untuk semua kebutuhannya. Jadi saat kerja pas lagi ketemu klien, makan yuk di Fatwell siang. Nice. Sore ngantuk nih ke 6 ounce. Bener. Ya kan? Malam Mau ajak party. yuk bar. Ya. Gila. Pinter banget ya. Bentar ya. Lu tinggal bikin breakfast doang. Ada 6 ounce kan? Oh ada juga. Asik Sams ada juga. All day breakfast. All day breakfast. All day breakfast. Jadi jam 6 sore lu pengen breakfast juga bisa langsung ke 6 hours. Jam 6 sore breakfastnya habis party Pak. Kan all day breakfast. Oh iya. Soalnya udah berapa? All day breakfast Dia Jo. partinya sampai pagi hacem. Itu jam 6 pagi breakfast. Jam 6 pagi breakfast. Jam 6 malam, jam 6 sore breakfast bisa ke 6 ounce. Ada promo gak? Iya datangnya sama aku. Oh, promonya sama dia. Iya, bijak. Tapi kenapa sih lu masih mau kerja kalau udah punya bisnis? Iya, itu dia buat Tadi isi ada waktu. bilang isi waktu. Passion juga, BTW aku suka banget ngerjain PR. Suka Berarti banget. kerja ini cuma buat ngabisin waktu. Ya enggak lah, jadi kan kayak kita juga banyak ketemu orang, belajar banyak. Terus udah gitu, memang karena suka banget sama kerjaannya juga sih. Dari dulu memang pas awal kerja tuh kayak baru tahu, oh nyata kerjaan PR tuh seru ya gitu.
kerjaan PR itu seru ya. Tapi kan tapi untuk bekerja sambil memiliki bisnis, menjalankan bisnis itu pasti ada yang harus dikorbankan. Karena lu akan sibuk kan. PR itu sibuk loh. Di agensi pula kan. Iya, Hektik banget tuh hektik. agensi. Lu harus selalu tersedia 24/7 kan. Iya, benar. Ditambah lagi lu punya bisnis gitu. Berarti lu harus mengorbankan sesuatu, bener gak? Benar. Ya paling yang dikorbanin yang ya banyak nih ya. Jadi kan ada orang yang hobi, ada orang yang sukanya ngapain ya itu semua harus dikurangin, harus dibagi waktunya, bagi waktu sama keluarga. Yang paling dikorbanin sih ya pasti social life lah. Untuk nongkrong-nongkrong yang nggak ada tujuannya mungkin tuh harus dikurangin sih. Oh, berarti emang frekuensi lu untuk nongkrong yang cuma sekedar ngopi itu udah jarang ya sama teman? Jarang. Nah kebetulan tapi BTW bisnis yang Fatwell sama Six Sense ini juga bareng teman-teman main. Jadi kita sekalian meeting, sekalian biasa ketemu. Itu udah cukup. Oh iya. Jadi bisnisnya ada juga tapi social life-nya juga dapet ya. Iya. Oke, menarik nih. Tapi dari semua yang sudah lu jalanin dengan adanya bisnis dan juga bekerja, sebenarnya apa sih tujuannya? Dapat duit yang banyak? Kayak maruk gitu maksud gue. Udah bisnis kerja, Iya. ngapain sih? Bagi-bagi loh ke orang, banyak yang mau. Itu. Tapi kan nggak semua orang mau ngambil kesempatan ya. Oh, iya. Oh, Kan gimana? Cerita. dalam ya. Cerita dong. Enggak lah, duit is one thing. Tapi ini lebih ke apa ya? Memang gimana ya, ngisi waktu juga kan kita masih muda. Jangan sampai di usia yang produktif ini kita tuh nggak maksimalin tenaga kita. Kita punya tenaga, kita punya waktu. Kita benar-benar harus gunain gitu. Iya, dan otak itu kan BTW kalau nggak kepake kayak kita cuman kayak ngobrol-ngobrol, nongkrong-nongkrong doang gitu kan sayang. Kita harus pakai benar-benar buat kerja biar otak tuh muter gitu. Oh. Jadi kayak critical thinking kita juga jalan. Sebutuh itu ya untuk lu. Maksudnya pengorbanan lu kan berarti ke social life. Di umurnya kita yang masih kayak lu berapa? 25. 25 kan masih biasanya banyak orang yang masih santai-santai. Tapi kalau misalnya lu dengan pengorbanan yang lu sudah lakukan yaitu social life, menurut lu itu cukup berat apa biasa aja? Pengorbanan itu? Iya, satu pengorbanan yang cukup berat lah udah pasti. Masa dari kita yang bener-bener dulu nggak mikirin apa-apa, kerjaannya setiap hari nongkrong-nongkrong, tiba-tiba harus kita bener-bener kerja, terus kayak mau nongkrong, jangankan nongkrong sama temen deh, cari waktu buat pasang bulu mata aja tuh susah banget. Apalagi buat pacaran ya? Iya, apalagi buat pacaran. Tapi ya itu dia, makanya harus cari pacar yang ngerti. Pengertian berarti Yang ya. pengertian. Tapi worth it gak pengorbanan lu? Menurut lu? Worth it, karena semuanya jalan sesuai keinginan. Jadi target lu apa sebenarnya dari melakukan semua ini? Targetnya adalah membahagiakan orang tua, Itu kayak memberikan klise. value untuk hidup nggak diri klise ya? kita. Tapi beneran emang itu sih. Bener itu ya? Untuk motivasi kita melakukan semua ini gitu. Ini kan berat banget kalau kita mikirin kayak kadang lagi capek-capeknya kerja, stresnya semua itu ya yang motivasi ya ingat orang tua. Berarti sebenarnya bisa dibilang lu adalah wanita yang pengen independen. Lu pengen independen. Berusaha sebisa mungkin untuk independen. Kenapa? Kenapa lu merasa independen itu lu harus menjadi wanita independen? Iya, karena mandiri itu penting, independen itu penting. Ketika kamu independen, kamu tuh udah bener-bener ngapain aja bisa, nggak ada yang ngatur-ngatur lagi kan. Semua kayak keputusan di kamu belajar yang namanya tanggung jawab, belajar buat dewasa, terus belajar nggak bergantung sama orang gitu. Jadi kayak you can stand on your own. Ini menarik nih, maksudnya di usia yang masih muda dia udah mempunyai pikiran seperti ini. Maju. Nah, kalau menurut gua, perspektif gua, orang itu punya suatu pemikiran itu karena ada experience sebelumnya. Dia udah pernah mengalami kejadian-kejadian yang sehingga pikiran. membentuk dia jati dirinya, pemikirannya itu seperti sekarang gitu ya. Cakep. Nah, kalau lu nih, gua penasaran ada kejadian-kejadian apa sebenarnya yang bisa bikin lu berpikir kalau ya lu harus independen, apalagi sebagai wanita di masa kini gitu kan. Apa tuh? Ada suatu kejadian? Mungkin background keluarga juga kan, ya kayak as you know, kan my dad udah already pass away. Jadi kayak dari situ juga ya harus step up for the family. Jadi kayak memang aku kan emang ada abang, tapi cuma beda setahun ya. As we know lah, kayak cewek sama cowok itu tuh biasa kayak cewek like
one step ahead ya. Ini dalam pemikiran ya. Maksudnya kayak biasa cewek tuh lebih Dewasa. yang memikirkan gitu. Kalau cowok kan memang pada dasarnya sifatnya lebih cuek. Oh, Oke. Nah cuek. itu jadi kayak jadinya ya udah lebih step up for the family aja sih. Step up ini maksudnya lu jadi tulang punggung apa? Tulang punggung mah Kan enggak lah, udah kan ada bisnis family juga, business kan? sih ya. Mungkin lebih ke apa ya, emotionally kali ya. Maksudnya gini, kayak gimana pun kan jadi nggak ada sosok papi di sini gitu. Jadi kayak Iya. gimana pun harus ada yang lebih yang tegasnya, harus ada yang lebih kayak decision maker. Lu mengambil peran itu? Iya, Apa lu diberikan tugas itu? nggak diberikan sih, tapi mungkin lebih ke mengambil peran karena kan kita juga ngelihat kan di keluarga kayak mami kan tipenya yang lebih kayak lembut, nurut-nurut aja, you know, kayak Keibuan lah ya. ya housewife gitu, Oke, ya kan. iya. Jadinya ya memang dia kalau ada apa-apa nanya dari dulu, meskipun aku dari kecil juga sih dari kuliah gitu, kayak dia tuh pasti kalau ada apa-apa, misalnya mau beli tanah atau mau beli apa pasti nanya ke aku gimana, dan itu semua memang biasa decision di aku gitu. Dan hal-hal itulah yang akhirnya membuat lu mungkin itu secara nggak langsung gitu ya. Mungkin itu secara nggak langsung membentuk karakter ya. Iya. Karakter lu. Iya, karakter lu. jadi lebih kayak ya harus tough aja gitu Lu ya. harus tough, lu harus decision, lu harus ngambil keputusan. Iya, harus kayak gitu. Dan itu menurut lu adalah suatu beban nggak buat lu? Enggak. Ya kalau misalnya jangan dilihat sebagai beban lah, mungkin dilihatnya sebagai apa ya? Berkah kali diberikan kesempatan jadi bisa lebih one step ahead dibanding yang lain. Dan karena kesempatan ini kan belum tentu datang 2 kali dan belum tentu semua orang memiliki kesempatan seperti apa yang lo lagi jalanin saat ini. Jadi itu yang mungkin bentuk pemikiran lo kayak ya udah gue harus jalanin, gue harus grateful dan gue harus maksudnya maksimal ya, effort banget karena ini kesempatan harus gue memanfaatkan banget deh intinya gitu kan berarti. Iya, kan? benar-benar. Tapi gue suka banget sih dengan pikirannya. Karena dia maksudnya mengubah ya. Jadi lu tuh kayak mengubah hal yang sebenarnya buat orang lain mungkin itu berat. Sudut pandang ya. Kalau dilihat semuanya berat, jadinya kita ngejalaninnya juga jadi berat. Memang kadang-kadang capek. Kayak hal-hal kecil aja kayak misalnya mami nanya gitu kayak, aduh kenapa sih nggak dikerjain sendiri, ini udah capek banget kerja. Gampang doang. Iya deh kayak, aduh kenapa sih harus gua, itu ada. Tapi kayak mungkin mikirnya kayak ya udahlah, dia mau ajak ngomong siapa lagi kalau bukan aku, kan anak cewek satu-satunya. Jadi kayak kalau bukan aku oke. siapa lagi gitu. Kayak ya ini hitungannya kayak jadi teman ngobrolnya mami, teman curhatnya. Jadi ya udah ngambil decisionnya ya. Tapi kalian emang sedekat itu ya? Iya emang deket banget. Sampai gila, sampai tujuannya membahagiakan orang tua aja. Wah itu mah harus kali semua orang cuma. Tapi jujur loh buat gua, itu bukan tujuan. Oh. Tujuan gua bukan membahagiakan orang tua buat gua ya. Gua pengennya gua berdampak buat orang, buat berdampak buat orang walaupun itu dikit. Tapi nggak cuma bukan orang tua. Oh iya. Gitu sih kalau gua. Tapi itu bakal berjalan seiringan. Maksudnya kayak gini contohnya ya. Misalnya kayak aku tujuannya bagian mami. Tapi kan dengan bagian mami salah satu yang aku lakukan adalah bekerja untuk sukses gitu kan. Tapi kan di saat kita membuka lapangan pekerjaan itu kita memberikan lapangan pekerjaan buat orang lain juga. Jadi itu jadi berkat juga ya kan. Jadi kayak itu semuanya berjalan sepaket lah, sepaket. Sepaket berarti Tuh. ya. Bagus. Intinya selama kita ngelakuin hal yang positif tuh bakal berdampak positif juga buat yang lain gitu. Oke, bagus nih. Dan tadi lu bilang sukses, gue pengen sukses. Sukses definisi lu tuh apa? Punya banyak uang kah? Enggak sih. Punya 70 restoran apa? Enggak lah, kalau kita patokin kayak gitu nggak bakal ada ujungnya. Karena kan kayak duit nggak bakal ada habisnya gitu kan. Maksudnya ya sukses itu definisinya apa ya? Mungkin ya kita bisa mencukupi diri kita dan mencukupi orang tua kita gitu. Ya kan, kalau misalnya kayak mau ngapain aja ya udah nggak ada beban gitu. Kalau definisi wanita independen buat tuh apa? Apakah wanita independen? Gak wanita lah, semua orang yang independen itu ya dia udah pasti mandiri lah, nggak bergantung sama orang, mau ngapain aja ya bisa sendiri lah. Bukan berarti nggak butuh orang, itu suatu hal yang beda ya. Iya. Tapi kita nggak bergantung gitu. Gimana beda ini? Gak bergantung sama orang kan sebenarnya dia gak butuh orang lain untuk bisa hidup. Enggak dong, ya gimana pun kita pasti butuh orang. Misalnya kayak kita mau naik busway terus nggak ada yang nyupir, mesti kita nyetir sendiri juga busway. Butuh orang ya kan? Sering juga jawabannya. Ya tapi kita berarti butuh orang gitu loh. Kita butuh bantuan orang, tapi sebisa mungkin lakuin itu sendiri gitu loh. Kalau misalnya memang nggak bisa, ya udah minta bantuan juga kan. Tapi nggak yang bergantung kayak kalau nggak ada teman gue nggak mau makan lah, ya mati dong kita. Nggak gitu. Nggak lebay lah ya, nggak alay.
Apa sih lu? Banyak- Apa sih lu ngantuk? Banyak banget anak orang tuh banyak banget yang ngalai, yang kayak pokoknya gue kalau nggak dijemput nggak mau mandi gitu misalkan, atau Nggak disebut nggak mau mandi apa Ada hubungannya. ada cuy, ada temen Oh gue biasa yang kayak mandi gitu. bareng biasa. Dijemput nggak mau mandi. Sensitif Keceplosan ya. deh, keceplosan. Aduh. Ups, udah jangan bahas itu nggak enak. Takutnya manjang sih ketahuan. Sensor. Udah. Balik lagi nih. Nah saat ini kan lu berarti mengelola bisnis family lu juga mengelola bisnis lu sendiri, dan juga lu bekerja juga ya di agensi tadi kan. Lu pada awal banget nih ketika lu ngejalanin tiga ini, lu sempet ada penentangan gak sih? Penentangan gitu. Penentangan tuh asin kayak misalkan mungkin nyokap lu bilang udahlah ngapain kamu urus aja Ya, nggak usah ini kerja. udah pokoknya mami nggak mau kamu kerja, mami kamu mau kamu urusin aja nih family business atau gimana? Nggak pernah ada kayak sampai penentangan, cuman kalau kayak komplain yang misalnya kayak kan kadang lembur di kantor kan bisa sampai jam 2 pagi, jam 4 pagi gitu ya. Dia cuman kayak khawatir sakit, dia cuman bilangin sih kayak kamu kerja jangan sampai kayak nanti kamu ujung-ujungnya sakit. Buat apa kerja ujung-ujungnya ntar bayar duit buat sakit masa kayak Ya. ujung-ujungnya kepake Iya, buat iya, itu iya. gitu. Ya kira-kira juga lah gitu. Ya paling gitu-gitu doang sih, tapi ya itu kan lebih karena khawatir. Kita kan Iya, ngerti iya. alasan dia ngomong itu, bukan karena dia menentang. Jadi hidup lu gak pernah dipaksa ya? Gak pernah disuruh ya? Enggak. Santai ya? Santai. Untung jadinya bener. Nah Pikiran itu deh. bener-bener. Tapi kan udah ngelewatin prosesnya nggak bener gitu. Jadi kayak sama proses ya udah kayak sempet jadi Lu udah hilang merasakan juga, semua udah lah sempet ya. lost juga, bingung nih mau ngapain ya. Aduh sumpah malas banget nih kerja kantor gaji cuma segini, sempet juga kepikiran gitu. Makanya sempet berhenti kan kerja kantor, kayak aduh gini-gini doang, gedean duit jajan dari nyokap gue gitu kan mikirnya. Ya beneran dulu tuh mikir kayak gitu, apalagi mami juga tipenya yang kalau kamu udah pilih kamu kerja kantor jadi duit tuh di stopin. Gitu sempat ada masa-masanya juga yang kayak bener-bener ya udah naik busway ya pokoknya dicukupin dia tuh duit makan Ya, dari situ ya. semua dicukupin ya, tapi kan mau nggak mau ya kita juga nggak enak Yes. dong kayak minta lagi. Ya udahlah udah disuruh kayak gitu ya jalanin, padahal seumur hidupnya nggak pernah gitu kan sebenarnya naik Berarti bus. sebenarnya nyokap lu juga, menurut gua nyokap lu juga sebenarnya ada andil dalam membuat lu mandiri, ya nggak? Dalam tadi lu udah kerja, ya udah gua cut uang jajan. Iya Itu karena kan dia memaksa kan, secara nggak langsung memaksa keadaan, membuat keadaannya oke lu sekarang benar-benar sendiri nih, ya nggak sih? iya bener juga, memang ada lah pasti peran orang tua pasti ada. Dia pasti juga mau mami tuh sebenarnya lebih ngajarin ke gini sih. Pokoknya apapun pilihan lu harus berani tanggung jawab. Ya lu pilih kerja di kantor, lu cukupin gitu. Oh. Jadi memang pokoknya semua pilihan itu ada konsekuensinya. Yang lu mau enak ya lu kerja sama gua gitu. Tapi kalau lu misalnya mau lebih susah ya itu pilihan lu, tapi ya udah lu harus tanggung jawab ya gitu. Gitu doang. Tapi nggak pernah kayak dilarang gitu. Oke, justru dari berarti dari pengalaman hidup yang udah lu alamin itulah yang membentuk lu seperti saat ini berarti ya. Iya. Oke. Lu menyesal nggak memilih untuk gak kerja di kantor malu yang enak-enak tapi dapat duit banyak? Enggak, kan pilihan. Maksudnya kalau sekarang misalnya kayak emang nyesel kan berhenti terus bisa langsung kerja sama Iya juga ya. Tapi Gampang hidupnya. tapi kan nggak ngelakuin itu. Maksudnya kayak ngapain? Ini kita masih muda banget, sayang banget deh beneran. Kayak kerjaannya cuman ngipas-ngipas, main sosmed, sayang banget. Kenapa sih? Kenapa bisa kepikiran sayang banget gitu sih? Kan banyak lah yang kayak gitu juga banyak kan? Iya, ya nggak salah karena semua orang punya pilihan. Tapi ya it's not just for me aja. Kayak ya menurut aku kalau misalnya kayak masih muda, pakailah waktunya sebaik mungkin, karena saat kita tua kita udah nggak akan bisa ngelakuin ini, kita udah nggak punya tenaga. Oke. Pasti capek banget, udah nggak bakal bisa deh kayak udah kerja bisnis ini pasti nggak bisa. Jadi mendingan pas muda dimaksimalin. Toh juga ntar kalau kita apalagi cewek misalnya berkeluarga ya kita kan harus fokus ke keluarga kita juga. Jadi eventually pasti akan ada kerjaan yang ditinggalkan juga. Tapi kenapa menurut lu sebagai wanita tuh harus independen? Wanita ya, fokus ke wanita. Kenapa sebagai wanita tuh harus independen? Iya, jangan sampai kamu membenarkan anggapan orang kalau apalagi kalau misalnya perempuan ya cantik itu cuman kayak udahlah nggak usah ngapa-ngapain, cari cowok kaya aja. Jangan sampai kamu mendukung image itu gitu, ngerti nggak? Jadi emang ada nih stereotip kayak gitu yang kayak kita tahu. Ya. Udahlah kalau udah cantik mah nggak usah kali kerja misalnya kayak gitu. Tapi ya kalau misalnya kamu iya aja, berarti kamu membenarkan kalau misalnya memang wanita itu dipandang seperti itu gitu ya nggak sih?
Oh, Gitu betul, sih. betul. Jadi lu pengen wanita independen itu harusnya dipandang seperti apa emang yang idealnya menurut lu? Dipandang sebagai ya dia orang yang mau bekerja keras untuk hidup dia. Oke. Karena kalau misalnya lu nggak kayak gitu, lu akan dipandang sebelah mata sama orang lain dan stereotip itu jadi benar. Iya, jangan Jadi, benar. karena bayangannya kan gini, udah lihat cewek cakep, oh udah lah udah, dicakep mah udah selesai semua masalah. Tinggal nikah aja sama yang kaya anjir gitu kan. Iya, tapi kan kayak ujung-ujungnya cakep juga nggak bakal cakep terus lah. Pasti kan kayak nanti Bisa ujung-ujungnya tarik. ya. Bener juga. Bener juga. Nah, tapi ujung-ujungnya capek nggak sih kayak ketemu cewek cakep banget, tapi kosong terus kayak diajak ngobrol nggak nyambung, males banget. Capek sih. anjir. Capek banget. Tapi kalau misalnya dia bener-bener kayak nih cowok bisnismen atau misalnya dia memang orang yang inilah pokoknya yang beredukasi tinggi terus dia bisnismen terus kayak ngobrol sama cewek pasangan dia yang nggak bisa diajak ngomong, apalagi kalau pasangan kan teman hidup ya, terus umur hidup lu bakal ngobrol sama orang yang bodoh, gimana coba rasanya? Iya, Gregetan gak lu? Kayak Gregetan sih. gregetan banget kan? Mending ngobrol sama yang lain. Dia mending Jitak ngobrol sama itu rasanya tuh. tembok. Iyalah. Sama tembok kan nggak enak, nggak ada jawaban juga. Mending sama yang lain. Tapi kalau main bodoh jawaban nggak nyambung jadi emosi. Kan ada yang lain. Iya Ada sih. guys, ini aja. Ayo Sama berdebat. kan. Ayo berdebat. Bener juga, tapi kan jangan sampai pasangan kita mencari orang lain karena kita bodoh gitu ya sih. Malah itu menurut gua kalau kayak gitu ujung-ujungnya bisa selingkuh gak sih? Iya bener, mendingan orang yang jelek tapi pinter lo bisa operasi. Tuh. Gila. Pinter Tuh. banget ini. Tuh. Pinter. Muka kan sekarang bisa dipermak, otak nggak bisa gila. Lo mau permak gimana? Iya, permak Jadi, otak gimana? menjadi cewek yang pintar itu menurut tuh sesuatu yang harus ya. Iya, yang penting dia mau bekerja keras ya. Taruhnya dia bodoh, kalau dia rajin dan dia mau bekerja keras ya kan dia pasti nggak akan sebodoh itu gitu loh. Ya. Oke. Ya. Setuju banget. Terus memang cowok-cowok mau nikah sama cewek yang cantik doang, ntar anak-anaknya bodoh gitu. Kayak Ya enggak sih. oh iya benar, tapi bodoh. Namanya di salon. Ya udah boleh lah, pilihan. Pilihan kan orang kaya bebas. Iya bebas. Tapi berarti fake nilai. Gue juga gak ngerti sebenernya kita ketawa. Karena dia. Ini episode yang kita ketawa nggak jelas karena nggak minum. Biasa ketawa nggak jelas itu karena lanjut yuk. Kita tuh ketawa nggak jelas karena kita lagi for lu. Oh shit. To the point banget nih biar lu Ben. Emang harus gitu, lihat celah. Udah deh sabar deh. Sabar. Cat. Cep. Jadi kalau sampai saat ini berarti value apa yang paling lu pegang? Nilai yang lu pegang jadi pedoman lu kan misalnya. Apa ya? Just do it, kill them with kindness. Itu doang. Tapi semua lagu sama slogan orang tuh. Itu kayak slogan brand olahraga sama lagu ya. Benar-benar kayak share lagi. Kayak gitu kalau nggak salah nadanya ya. Tapi benar. Dalam kerjaan just do it. Dalam kehidupan kayak secara ini kill them with kindness. Karena semua orang tuh pasti kayak bakal bikin lu kesel dan capek. Jadi yang kayak sabar aja. Bigger person, better person. Yes, sih. Just do it, kill them with kindness. Iya. Dan itu cukup ya untuk menjalankan hidup lu ya. Cukup. Jangan terlalu banyak jadi pusing, Pak. Kayak pusing. Jadi pusing, yang mana pedoman gua nggak bisa, satu aja. Jadi buat ke depan masih ada apa lagi? Mau bikin bisnis lagi? Pasti nanti, apalagi kalau udah rumah tangga, pengen banget punya tempat gym. Oh, Anja. Yang mau invest. gym tempat Gue mau gym. invest member dong gue. boleh. Satu aja Udah dapat dulu. 1 pelanggan lumayan. Tapi kenapa lu emang suka banget nge-gym? Suka banget. Terus daripada kayak nanti nge-gym bayar terus, udahlah ntar sekalian kayak kalau udah punya keluarga biar bisa fokus juga bikin gym aja deket rumah. Lu nge-gym Wah. Lu nge-gym tujuannya apa? Biar Jadi anak sekolah kita bisa nge-gym. Nah, ya biar sehat sih, emang hobi. jadi gak ada tujuan buat bikin six pack gitu. Enggak sih. Live your life. Kalau six pack ntar gak bisa makan ini, gak bisa makan itu. Karena sekarang juga Hidup susah cuma makan sekali. Lu juga Tadi diet makan ya? nasi goreng sama lu. Kan gara-gara gua. Tapi kan Karena nggak ada kemakan. pilihan lagi. Fleksibel. Sorry guys, sebenarnya ini dua-dua ngobrol gitu. Satu mah numpang muka doang nih di frame. Ajak ngobrol nasi goreng ya enak banget tadi ya. Iya enak banget tadi nasi goreng. Makanya datangnya jangan telat jadi nggak ikut makan nasi goreng. Gila.
Mau diajak ngobrol, tapi langsung di-cut. Jadi kayak gini. Cewek mahal begini. Cewek mahal ya, beredukasi emang kayak gini nih, susah banget. Tapi gue suka sih ngobrol sama Catherine hari ini dengan adanya berbagai cerita mas gue ya, pandangan gue nih ada beberapa pandangan. Kalau misalnya tadi ya stereotip itu benar mas gue, itu tuh jelas gitu. Cewek tuh banyak pandangannya cewek adalah orang yang udah manja aja gitu. Padahal kan ada juga malah kan masih pandangan lama yang cewek ngapain kerja sih, udah kerja di dapur aja. Jadi ibu rumah tangga lah ya, intinya lah ya. Dan dengan pandangan-pandangan kayak gini sebenarnya adalah pandangan yang menurut gua benar. Karena cewek nggak boleh bego. Nggak boleh. Belum nggak boleh bego kan, kalau bego begoin. Pokoknya intinya yang bisa kita petik pelajaran dari si Catherine ini, wanita bukan hanya wanita ya, semua orang cowok atau cewek itu harus mau bekerja keras. Jangan mau cuma nyantai tapi ngayal terus. Dan tetap motivasinya 2, thanks Nike, just do it, dan juga thanks siapa sih nyanyi Selena itulah. Gomez. Oh Selena Gomez. Apa tadi judulnya? Kill them with kindness. Kill them with kindness. Intinya itu pelajaran yang bisa kita petik. Semoga kalian pemirsa yang menonton ini selalu termotivasi, selalu mau bekerja keras karena itu penting. Belum tentu ah. Udah berdiri nih. Ya kayak gitu yang tadi dijelasin Denov semua panjang lebar. Thank you Cep, udah bagi-bagi sama kita. Thank you udah mau datang. Jadi ya buat kalian yang mau datang ke makanan dan minumannya, ntar nonton aja di menit awal-awal. Yes, Karena kalau nyebut lagi banyak. Jangan lupa ke backyard. Backyard. disebut lagi. Backyard. Hari ini kita disponsori oleh Backyard, minumannya udah habis. Adanya di Bintaro. Adanya di Bintaro. Sektor Di berapa ya? sektor berapa ini? 6. 3, di sektor 3. Oke, Sektor 3. kalian bisa langsung ke Mr. Google, Mbak Google, di situ kalian bisa langsung nemuin ya. Backyard. 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 Sumpah. Gue juga mau Oke, sekian dari gua Denov dan Ferdi ini C. P. Udahlah begitu aja, pokoknya kita emang awal nggak jelas, sih nggak jelas. emang itu temanya hari ini ya, nggak jelas, tapi berfaedah. Berfaedah. Ya udah. Kita enggak. Udah, sampai jumpa. Sekian dan terima kasih.